ulah premanisme di dunia maya ini harus di stop, nggak bisa. Jangan menormalisasi dan membenarkan dan cari-cari untuk seolah-olah bahwa dia ini dikriminalisasi. Dia memang kriminal kali ini. Itu loh teman-teman. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa Kak Fitri. Jadi yang perlu dipahami itu begini teman-teman ya. Ya. Perbuatan terdakwa itu ada nggak sih? Nah, perbuatan dia itu melawan undang-undang. Tuh. Diduga dia melakukan tindak pidana kriminal. Nggak usah Reza Gladys deh, baru satu orang. KPK aja menjebak koruptor. Karena apa? Diduga dia melakukan tindak pidana kejahatan. Sama, awalnya Reza Gladys itu menduga ini sindikat pemerasan nih. Salahnya di mana? Jadi jangan berpikir bahwa gara-gara dijebak terus dia bisa bebas, bisa lepas. Bukan begitu cara berpikirnya. Dia sedang didakwa atas perbuatannya. Objeknya kan uang 4 miliar. Perpindahan uang 4 miliar itu dengan cara apa? Anda mau bilang itu kesepakatan terserah. Tapi pembuktiannya bukan di sidang pidana, pembuktiannya di perdata. Kalau di pidana itu mengadili perbuatan materialnya. Jadi uang itu berpindah karena ada pertama ancaman, kemudian paksaan, kemudian uang itu menguntungkan bagi si penerima. Itu unsurnya udah terpenuhi. Anda mau bilang siapa yang menghubungi duluan, Anda mau bilang dia tertekan atau tidak, itu nggak ada masuk dalam unsur. Betul. Sekali lagi ya, deliknya ini adalah delik formil. Maka yang dilihat itu adalah perbuatan terdakwanya. Tidak perlu melihat akibatnya. Apakah ancaman rahasia itu dibongkar akan menyebabkan Reza Gladys kehilangan kredibilitas? Itu nggak perlu dibuktikan. Apakah dia tertekan? Kok dia ketawa-ketawa? Kok dia senyum-senyum? Kok nggak ada? Itu nggak perlu dibuktikan, nggak ada efeknya juga. Karena yang dilarang dalam undang-undang itu adalah perbuatan mengancamnya. Ketika jaksa penuntut umum itu bisa menghadirkan konstruksi dakwaannya ya, bisa membuktikan bahwa ada nih di dalam chatnya perbuatan mengancamnya, maka unsurnya terpenuhi. Jadi sulit memberi pemahaman terhadap orang yang halu memang. Dan kita memang sudah bersepakat, kita tidak akan meluruskan kehaluan orang lain. Tapi kalau gagal berpikir, mungkin masih bisa kita diskusikan ya. Tapi kalau sudah halu, itu sulit. Jadi narasinya yang secara substansi hukumnya nggak pernah ada, justru dramanya yang muncul. Setiap minggu tuh cuma drama doang. Dan kita sudah capek kalau untuk meladeni itu semua. Saya mau kasih contoh sederhana. Selalu mengatakan bahwa kesepakatan, kerjasama, bla 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 bla. Gugatan dicabut. Sekarang gugatan didaftarkan lagi perdata. Kenapa yang kemarin dicabut kalau sekarang daftarin lagi? Udah bingung. Itu kenapa ya bisa begitu ya Mr. Belanda? Yang pertama, dia sudah sadar sekuat apapun dia mengatakan itu kesepakatan. Pertanyaannya kan sederhana. Kesepakatan yang mana? Menyepakati uangnya 4 miliar. Itu bukan kesepakatan yang dikatakan sebuah perjanjian, itu kesepakatan teknis namanya. Tapi kesepakatan awalnya itu apa? Uang itu berpindah dengan cara apa? Sauna tolong nyalain. Kan gitu kan? Lalu untuk mengatakan itu sebuah perjanjian, itu pembuktiannya ada pada perdata. Makanya dia daftarkan lagi. Hanya untuk mengatakan kepada majelis hakim, ini sedang berperkara Pak, saya gugat nih Wan Prestasi. Lucu, menggugat Wan Prestasi atas perjanjian yang masih belum dibuktikan. Ini saya ngomong nih, contoh sederhana ya, sama Kak Fitri nih. Contoh, Kak Fitri, saya mau beli rumah. Bulan depan saya lunasin. Nggak ada saksinya. Saya ngomong biasa aja. Nggak lewat chat juga. Terus Kak Fitri bilang, iya saya tunggu. Terus tiba-tiba,
di bulan berikutnya Kak Fitri laporin saya nih, itu si Mr. Blind bukan prestasi. Kok bisa perjanjiannya aja nggak ada? Kok malah perlakuan prestasi itu kan ingkar janji? Tapi harus dibuktikan dulu perjanjiannya ada atau enggak. Jadi lucu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya anggap itu strategi aja, jurus mabuk. Nggak masuk dalam substansi perkara yang sedang berjalan ini. Ya segala jurus udah dilakukan sama terdakwa ini, nggak apa-apa. Ya kita maklum lah. Maklum. Tapi kalau untuk persoalan yang penjebakan, terus kemudian selalu mengatakan yang kesepakatan, produk, terus apalagi Reza Gladys yang menghubungi duluan, Reza Gladys yang ingin memberikan uang, itu sudah usang teman-teman. Kita ini udah sampai udah setengah lebih ya. Bentar lagi udah mau vonis. Sementara dari kuasa hukumnya sendiri aja itu nggak pernah saat ini konferensi pers lagi menyampaikan keterangan di muka publik, itu nggak ada. Jadi cuman ada kubu sana, entah informasinya dari mana, kita nggak ngerti juga. Padahal yang kita saksikan kan di persidangan ya. Lihat aja di persidangan itu seperti apa. Saya selalu ingin sampaikan begini. Waktu dia masih di penyidikan, dia selalu bilang, lihat aja nanti, kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Nah itu loh Mr. Blind, itu yang benar-benar saya tagih. Iya, kita kan bikin ricuh ya. Iya. Dengan pernyataan-pernyataan si terdakwa ini. Nanti dalam persidangan saya bongkar apa yang dibongkar sampai hari ini udah mau vonis. Nah, begitu dia dibongkar sama digital forensik, kok dia yang ngamuk? Nah, dia yang kebongkar kan sekarang. Dia yang tantrum. Dia yang pendukungnya juga begitu. Kan katanya dia yang mau bongkar. Cuman sudah ya, maksud saya itu gini loh teman-teman ya, kita boleh saja membela, boleh beda keyakinan boleh. Cuman saya tuh kesal banget kalau di kubu sebelah itu saya dengar tuh beberapa kali bilang hakim bodoh, JPU bodoh. Kalau mereka bodoh berdua, iya. Kalau mereka hakim sama JPU itu bodoh, udah kalian itu yang menghina-hina itu, kenapa nggak kalian aja jadi hakim sama JPU? Kesel ya. Nggak gitu caranya. Orang punya keyakinan berbeda itu boleh aja, tapi jangan ngebodoh-bodohin orang terus gitu. Ya, balik lagi ya. Semua itu sudah berproses. Pengadilan ini nggak serta-merta ada. Ini sudah melalui tahapan-tahapannya, proses-prosesnya. Dia melalui dari Dumas, naik ke pelaporan, naik ke penyelidikan, naik ke penyidikan, penetapan tersangka, dan lain sebagainya, sampai P21, sampai ke jaksa, sampai ke pengadilan. Itu kan ada tahapannya. Kalau semua yang kalian katakan itu, ya pendukungan Nikita Mirzani ya, semua yang kalian buktikan itu, yang kalian sampaikan itu, disampaikan juga Nikita Mirzani selama penyidikan, ya, ada dua loh langkah hukum yang bisa dia tempuh. Dia bisa pengadilankan, diperhatikan, atau dia mengajukan gelar perkara khusus. Artinya apa sih? Kalau dia bisa membuktikan semua yang dia katakan itu, nggak akan barang ini nyampe ke pengadilan. Banyak kok yang SP3 bukti tidak cukup, atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, perkara dihentikan. Banyak. Tersangka bisa bebas, banyak. Bahkan di gelar perkara khusus Anda bisa menghadirkan ahli juga. Betul. Ya kan tadinya itu kubu terdakwa ini mungkin berpikir bahwa apa yang akan dia ungkap nanti di persidangan itu akan membuat kubu pelapor atau siapapun gentar. Ternyata yang dibuka itu kan zong, rekayasa, rekaman rekayasa. Udah dikasih tahu padahal sama saya, ngapain itu informasi dari orang-orang begitu didengar gitu. Akhirnya malu sendiri kan. Betul itu kata Mr. Blind. Harusnya kalau mereka punya keyakinan, kenapa nggak diperapit dari awal? Kalau mereka nggak yakin, mereka itu nggak salah gitu. Iya. Kalau memang bisa membuktikan itu sebuah kesepakatan, itu sebuah perjanjian, itu sebuah kerjasama, buktikan pada saat penyidikan. Dia dipanggil kok. Dia bisa menghadirkan saksi, dia bisa bantah.
Betul, dan benar tuh kata Mr. Brian juga, kenapa dari tim penguas pembelanya ini nggak ada preskon, nggak ada menjelaskan keberatan atau tuduhan atau apa sangkalan, nggak ada. Saya meyakini sebetulnya dari Bang Fahmi sendiri itu yakin bahwa si terdakwa ini emang salah, udah titik. Betul. Harus bersikap baik di muka pengadilan, di majelis hakim yang mulia, bersikap baik, tidak juga ditunjukkan oleh terdakwa. Betul, Kafe. Pengadilan itu memberikan hak yang sama antara penuntut umum dengan penasehat hukum. Iya. Umum bisa menghadirkan saksi, bisa menghadirkan ahli. Begitu juga terdakwa melalui kuasa hukumnya bisa menghadirkan saksi, bisa menghadirkan ahli. Nggak perlu ngegas. Kalau tidak Betul. sependapat, Minggu depan kayaknya kan bagian acara mereka nih ya, menghadirkan saksi ahli dari bagian mereka. Coba. ini nggak perlu ngegas atau menghina ahli di persidangan. Kalau tidak sependapat, cukup sampaikan. Kemudian nanti cari ahli yang mendukung argumentasi mereka, hadirkan. Biar hakim nanti yang memutuskan yang mana yang mau dipakai sebagai pertimbangan. Betul. Itu namanya pertarungan, bukan mati-matian menjatuhkan saksi. Kalau mati-matian menjatuhkan ahli. Ahli itu hanya memberikan pertimbangan hakim terhadap aspek yuridisnya. Kan gitu. Nggak perlu dibantah-bantah sampai keluar urat segala macam. Apalagi Anda S3, Anda S2, ngapain? Kalau memang tidak sependapat, nanti giliran Anda menghadirkan si terdakwa ini, hadirkan. Kalau perlu tandingan, berapa hak saksi yang dihadirkan Ya, sangat lucu ya Mr. Blind, orang-orang yang bilang Anda S2, S3, tapi untuk menelaah kasus sesimpel ini aja, kalau si terdakwa ini tuh kriminal nggak bisa. Katanya pada pinter. Ini orang-orang yang nggak sekolah hukum aja udah paham intinya. Dia memeras dengan berkedok endorse. Untuk ngebagus-bagusin brand pun nggak ada dilakukan setelah dia memeras 4 miliar itu. Yang ada kan tiap hari dia dijelek-jelekin masih. Itu faktanya itu. Kok mikir yang S2, S3, lawyer-lawyer kok nggak bisa tahu sih? Mens rea dari awal itu ada. Ya cuman bantah membantah itu hal yang biasa di dalam persidangan. Tapi membantah dengan mencantumkan pasal-pasal aja, saya yang nggak ngerti hukum aja kadang-kadang geli sendiri. Kok begini mereka ini ya? Kok begini mengedukasi orang-orang yang nggak paham hukum ini? Semalam saya dengar tuh sampai ketiduran. Dengan adanya kasus si terdakwa ini, banyak sekali orang yang pinter, banyak sekali orang yang akhirnya saudaranya yang terkena kasus, ada siapa yang terkena kasus sedikit bisa memberikan pembelaan gitu, itu benar. Tapi dengan cara yang benar, bukan nggak paham saya mah. Ketika kita melihat sebuah perkara ya, kita melihat sebuah kasus. Kalau kita berpandangan objektif, kita tidak mungkin berdebat. Karena kita tahu hukum itu mengatur siapa salah siapa benar. Tapi kalau sudah tendensius atau terdistraksi secara subjektif karena fans, karena pengen terkenal, karena numpang, karena pansos, karena mau tampil sebagai orang pintar, itu pasti penilaiannya pasti miring, nggak murni lagi, nggak ada objektivitas di situ. Betul. Berbeda orang-orang yang nggak kenal nih sama Reza Gladys. Kita tuh nggak kenal Reza Gladys, kita nggak kenal, Nikita Mirzani nggak kenal, kita cuma melihat perkaranya doang. Dan kita tahu pasal itu didakwakan atas perbuatan pelaku. Lu kalau ada misalkan nih ya, kasus pembunuhan, yang ditanya korbannya nggak? Yang ditanya itu pelakunya, lu ngapain sampai orang ini mati? Masa kita tanya korbannya? Kan nggak mungkin. Betul. Perbuatan itu Kasih bicara dulu Bang Rafi, Bang. Mana nih Bang Raffi nih? Tidur dia sambil dengerin. Lanjut Mr. Blind. Sekarang siapa mau bantah deh? Ya kadang-kadang saya gemas gitu. Saya tuh kalau ngedengar kita itu sepakat untuk tidak tidak terlalu take side kalau di dalam perjalanan persidangannya itu teman-teman yang
yang untuk untuk memberikan pendapat pendapat di kasusnya terdakwa ini dengan benar. Tapi di dalam perjalanan ini banyak sekali penggiringan opini-opini itu yang bikin kayak saya kesel, itu seolah-olah si terdakwa ini dikriminalisasi tanpa melihat dari awalnya itu terdakwa ini emang melakukan tindakan kriminal. Itu loh, itu dulu yang dipahami, karena bukan terhadap satu orang. Berapa korban yang sudah dimintain keterangannya itu, ada Sela Saukia sama yang dari Palembang. Berarti kan terdakwa ini emang tidak hanya terhadap pelapor yang sekarang loh, dia ini melakukan ini, itu dulu sebetulnya yang dipahami. Sesimpel itu. Nah, kalau sekarang banyak nih pendukung terdakwa, kenapa saya yang paling sibuk? Kenapa saya dibilang provokator? Lah kalian ngapain aja setiap hari ngebazarin saya? Kalian ngapain aja sekarang setiap hari ngata-ngatain saya Markus lah, ngata-ngatain saya memakai tangan Reza untuk kepentingannya dendam saya sama si terdakwa. Saya sudah bilang, untuk membalas kejahatan yang terdakwa lakukan, kejahatan bullying terhadap saya ya, saya bisa balas sendiri. Saya lebih senang kalau terdakwa itu bebas, bisa adu argumentasi, bisa adu bullying sama saya sekarang di luar. Saya berharap ini si terdakwa ini di luar. Kalau ngebully saya balas. Kalau sekarang saya balas, kasihan juga dia nggak bisa balas saya bully balik gitu loh. Kesel saya jadinya. Kalau gini kan saya kayak melawan angin. Kalau saya tuh berharap, karena saya sekarang udah moodnya melawan bullying, saya maunya dia lawan balik. Nah, rasanya kalau dibully balik enak nggak? Gitu. Jangan berpikir saya juga suka si terdakwa ini dibully. Saya maunya terdakwa ini bebas, biar kalau saya katain balik dia bisa lihat, dia bisa balas lagi gitu loh, teman-teman. Jangan dong bebas. Enggak, ini pendukung terdakwa ini seolah-olah saya ini menggunakan tangan Dokter Reza untuk dendam saya. Mau ngapain? Saya pakai tangan-tangan orang untuk dendam saya. Nggak ada itu di dalam kamus hidup saya pakai tangan orang lain ngebalas-balas, nggak ada. Saya punya tangan sendiri. Itu teman-teman. Habisnya kesel ya. Saya lagi enak-enak. Sudah saya pikir ini udah mau vonis juga. Tapi kok terakhir ini kok bazir-bazir bangkit lagi ya? Segala yang membela Nikita, yang ngebela Dokter Reza pada dibajak-bajakin, suruh ngebela sana. Lucu.